Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hanif Abana. NIM saya 1401201196. Saya jurusan S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika angkatan 2020. Saya dari kelompok 3. Alasan saya tidak menghadiri Big Class 1 pada hari Minggu lalu itu adalah karena saya ada kegiatan LKKD, yaitu latihan kepemimpinan dan koordinasian dasar, yang mana itu diwajibkan untuk setiap angkatan saya. Oleh karena itu saya tidak bisa menghadiri acara Wiklas, padahal saya sendiri jujur sangat ingin menghadiri kelas tersebut. Lalu terkait materi yang akan saya jelaskan, yang kemarin sudah saya tonton dari video yang ada di Google Drive, berdasarkan paparan dari Ustadz Edgar Hamas, saat ini dunia sedang dilanda dengan Infinity War, yaitu Al-Haq dan Al-Batil, yang mana perang antara yang baik dan yang buruk. Bumi ini adalah panggungnya, dan ada sebuah kisah yang selalu bergulir hiasnya. Perang abadi antara yang benar dan yang batil itu selalu terjadi atau sedang terjadi pada saat ini. Kita tidak akan tahu mana suatu peristiwa tanpa berani melihat apa yang dibalik peristiwa tersebut. Seperti contoh, kita tidak akan bisa mengetahui apa dalang dari setiap peristiwa tanpa kita melihat ke sejarah sebelumnya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Orang-orang barat juga sadar bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan umat Islam apabila mereka menggunakan senjata atau militer. Jadi mereka menggunakan cara lain, yaitu menggunakan pikiran kita. Mereka menggoyahkan pikiran kita dengan cara memberikan kita buku-buku filsafat, memberikan kita buku-buku yang itu cenderung melenceng dari ajaran Islam yang telah kita pelajari. Sebagai contoh, pada abad 800 Masehi, orang-orang barat menyebarkan buku-buku filsuf guna menggoyahkan pemikiran umat muslim, terutama pada saat itu banyaknya umat muslim yang ingin sekali berjuang dan melawan bangsa barat yang sedang ingin menginvasi ke negeri Mesir. Lalu sekarang saya akan membahas mengenai Ghazul Fikri yang kemarin telah diterangkan oleh Ustadz Edgar Hamas. Ghazul Fikri itu adalah perang pikiran, yang mana lebih berbahaya dibanding dengan perang militer. Karena apabila kita ada umat muslim ditundukkan dengan militer, yang ada kita akan semakin berjuang, kita akan semakin bersemangat. Dan itu adalah faktanya. Oleh karena itu orang barat memprakarsai untuk menggunakan perang pikiran, yaitu Ghazul Fikri, untuk menyerang kita. Lalu perang Ghazul Fikri sendiri, kenapa orang barat lebih memilih menggunakan metode tersebut? Itu adalah karena Ghazul Fikri sendiri itu lebih mudah untuk diingat, lebih mudah untuk dilakukan, biayanya juga lebih murah, lalu lebih tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat dengan mata secara langsung. Dan Ghazul Fikri sendiri lebih mudah masuk ke kehidupan masyarakat, karena banyak sekali celah-celah yang bisa mereka masuki, seperti di dalam makanan. Kadang mereka mencampurkan makanan yang halal dengan yang haram, sehingga kita terpaksa harus makannya. Terus buku-buku filsuf. Lalu juga dari segi hiburan, mereka memberikan kita berbagai macam film-film yang seharusnya tidak pantas kita tonton, atau film-film yang melenceng dari ajaran Islam itu sendiri. Lalu kebiasaan, mereka seringkali menyebarkan di media sosial dan media-media lainnya saat ini bagaimana budaya mereka, bagaimana keseruan mereka menjalankan budaya tersebut, seperti budaya Valentine. Itu mereka sebarkan supaya kita mulai tergoyahkan dan kita mulai berpikir bahwa budaya mereka tersebut ternyata sangat menyenangkan, padahal itu hanyalah senjata mereka untuk menggoyahkan pikiran kita. Jadi bagaimana cara kita untuk membentengi diri dari Ghazul Fikri tersebut? Yaitu adalah kita harus pintar-pintar dalam memilah informasi. Segala informasi yang kita dapat tidak boleh kita percaya 100%. Kita harus terlebih dahulu memilah-milah informasi tersebut. Lalu adanya guru yang menghindarkan kita, guru yang mengingatkan kita agar kita tidak melenceng dari ajaran Islam. Lalu pentingnya lagi, kita harus mendalami apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran, dan bagaimana makna ayat tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.